Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa kembali dengan Bahas-Bahas Channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu jenis teks untuk adik-adik yang ada di tingkat SMA, yaitu salah satunya hortatory exposition. Materi ini atau bab ini merupakan salah satu cikal bakal bacaan-bacaan yang nanti akan muncul di literasi bahasa Inggris UTBK SNBT. Oke, mari kita mulai. Kawan-kawan, hortatory itu merupakan salah satu jenis teks, yaitu eksposisi. Di dalam exposition text ada dua, yaitu analytical exposition dan hortatory exposition. Maka yang akan kita bahas untuk kali ini adalah bagian yang hortatory exposition. Itu seperti apa? Mari kita simak untuk penjelasan berikut. Kawan-kawan, pengertian dari hortatory exposition itu adalah sebuah jenis teks yang dimaksudkan menjelaskan kepada pembaca bahwa sesuatu itu seharusnya atau tidak seharusnya terjadi, atau seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan. Ini sebuah pengertian hortatory exposition. Jadi hortatory exposition itu singkatnya adalah sebuah saran tentang sesuatu itu harus dilakukan, seharusnya dilakukan, atau tidak seharusnya dilakukan. Sehingga pengertian dalam bahasa Indonesianya lebih singkatnya adalah seperti ini. Sebuah teks untuk meyakinkan pembaca bahwa sesuatu itu seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan. Bukankah hal-hal seperti ini namanya adalah lebih kepada yang namanya saran? Kawan-kawan, saran itu bisa dikatakan setengah wajib. Berarti kalau nanti ini tidak dilakukan, itu ada sebuah resiko. Itulah yang namanya hortatory. Nah, berikutnya kawan-kawan, tujuan dari teks hortatory exposition itu adalah mempengaruhi pembaca bahwa sesuatu yang disampaikan adalah penting untuk dilakukan. Jadi si penulis itu mengajak pembaca melakukan sesuatu yang disarankan karena sesuatu itu sifatnya adalah penting, atau memaksa pembaca untuk setuju. Memaksa dalam tanda petik ini ya tentunya ya, sangat mengharapkan Anda itu melakukan gitu loh, sehingga memaksa pembaca untuk setuju dengan apa yang disampaikan oleh si penulis. Semisal kawan-kawan, si penulis itu membicarakan misalkan rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas itu kalau yang namanya warnanya merah, itu kan harus berhenti. Ternyata Anda orangnya tidak sabaran. Maka si penulis itu menyarankan seharusnya kita mentaati peraturan. Kalau ini tidak Anda lakukan, mengandung sebuah akibat. Kurang lebih hortatory adalah seperti itu. Semisal berikutnya kawan-kawan, pengertian dari bahasa Inggrisnya purpose atau tujuan itu adalah to persuade. Nah, ini ciri-cirinya nanti. Mempengaruhi pembaca atau pendengar bahwa sesuatu itu seharusnya atau tidak seharusnya menjadi hal yang dilakukan. Ini adalah tujuan dari hortatory. Kawan-kawan, selain kata purpose itu nanti bisa diganti kata ini. Kata purpose itu bisa diganti goal. Goal itu adalah tujuan. Bisa nanti diganti aim, itu adalah juga tujuan, atau nanti ada pertanyaan social function. Ini juga nanti menjadi sebuah ciri pertanyaan yang menanyakan
Tujuan dari sebuah teks dalam hal ini adalah hortatory exposition. Nah, kawan-kawan, selanjutnya mari kita cermati generic structure-nya dari hortatory exposition. Generic structure atau struktur teks atau bahasa mudahnya alur gitu saja dah. Alur atau generic structure-nya hortatory itu yang pertama kawan-kawan berisi yang namanya tesis. Jadi paragraf pertama miliknya hortatory itu adalah disebut sebagai tesis. Ini nanti tentu ada di paragraf yang pertama. Tesis itu apa? Tesis adalah berisi pendapat. Berarti subjektif ya, pendapat itu ya. Pendapat penulis yang ingin dipaparkan kepada pembaca. Berarti kawan-kawan, tesis sebuah hortatory itu nanti adalah bersifat subjektif karena berisi sebuah pendapat yang lebih kepada nanti saran atau bisa jadi juga sebuah ajakan untuk melakukan sesuatu. Anda berkenan diberi saran kalau si penulis juga memberikan yang namanya argumen-argumennya. Tetapi sebelum membahas argumen, kawan-kawan, kami akan menjelaskan ciri-ciri yang namanya tesis itu nanti dimulai biasanya dari frase-frase apa saja, semisal kawan-kawan. Nah, di sini dia. My intention, tujuan saya menulis artikel ini yang berkaitan dengan bla 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 bla. Nah, ini nanti sarannya di sini adalah bla 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 bla. Jadi, awalan penulis mengawali tulisannya itu bisa dimulai dari tulisan ini. Berarti itu ciri-ciri tesis. Terus di sini ada kalimat personally, secara pribadi saya berpendapat. Nah, berarti di sini nanti isinya adalah pendapat si penulis. Pendapat yang ini nanti dituangkan di sini. Demikian juga I really believe that. Nah, saya betul-betul percaya. Kan diri si penulis yang percaya. Baru penulis itu menawarkan kepada kita agar dia punya pendukung. Tentu tidak kuat apabila nanti si penulis tidak memberikan argumen. Sebentar lagi akan kita bahas argumen. Mari kita lanjutkan untuk yang berikut ini. Dari tujuan saya membaca atau menulis teks ini adalah dada-dada dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri yang namanya tesis, kawan-kawan. Jadi, di dalam tesis ini juga mengandung yang namanya topik. Karena sebagaimana diketahui, topik itu letaknya adalah di awal paragraf pertama. Jadi, tesis itu merupakan tempatnya topik sebuah bacaan apabila nanti ketika kita menemui sebuah hortatory exposition text. Demikian kawan-kawan ya. Oke, mari kita simak bahwa ketika nanti tesis sudah dijabarkan, pendapatnya sudah dijabarkan, tentu biar dipercaya sama pembaca, biar dipercaya sama orang lain, maka penulis memunculkan yang namanya argumen-argumen. Tentu di sini argumennya lebih dari satu biasanya. Kita perhatikan, berisi argumen-argumen yang menguatkan opini penulis, berarti ini kan pendapat penulis yang telah disampaikan di dalam tesis. Semisal saya sebagai penulis, saya bilang, English is the most important language in the world. Saya nulis seperti ini.
Oke, kalau saya sudah bilang bahasa Inggris adalah bahasa yang paling penting di dunia, ini tesis, berarti saya taruh di sini. Berarti kan saya bertanggung jawab di mana letak pentingnya, maka saya perlu menyatakan argumen-argumen saya. Misalnya, ketika argumen itu saya munculkan, saya mulai dari salah satu dari kata-kata yang ada di sini, terus di sini intinya bahwa bahasa Inggris itu penting. Kenapa alasannya? Kalau Anda nanti kuliah, Anda ada tes TOEFL di awal-awal kuliah. Ketika Anda nanti bekerja, Anda diminta untuk menguasai bahasa Inggris, baik itu secara tulis maupun secara lisan, seperti itu. Atau kalau nanti Anda mau berpendidikan yang lebih tinggi, Anda harus mengikuti tes TOEFL untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi dan sebagainya. Atau untuk melamar pekerjaan yang seperti tadi. Nah, argumen-argumen saya seperti ini tadi tentu ingin menguatkan tesis saya yang ada di sini, bahwa bahasa Inggris itu memang bahasa yang paling penting di dunia. Setelah saya menyodorkan argumen-argumen, tentu kawan-kawan, saya membuat sebuah konklusi atau sebuah kesimpulan atau rekomendasi, ya, yang memuat kembali opini yang si penulis sampaikan tadi. Sangat jelas bahwa si penulis itu ngeyel tentang pendapatnya bahwa yang diyakini itu penting, sehingga dia mengeluarkan argumen-argumen diulang lagi di dalam kesimpulan. Itu ciri-ciri hortatory exposition, kawan-kawan. Mari kita simak gaya bahasa atau bahasa-bahasa yang sering dipakai dalam hortatory. Dalam hortatory, pola gramatikalnya adalah meliputi biasanya berupa abstrak noun, kata benda. Kata benda misalkan kebudayaan atau misalkan education, pendidikan. Misalkan ini kan kata benda abstrak yang tidak bisa dilihat. Biasanya hortatory itu meliputi hal-hal seperti itu. Memiliki kata kerja yang menyatakan sebuah tindakan. Misalkan obey, mentaati, belajar, dan sebagainya. Itu biasanya ciri-ciri kata kerjanya adalah merupakan kata kerja yang menyatakan sebuah tindakan. Nah, ini kawan-kawan, temporal connective itu maksudnya untuk apa? Ini nanti hadirnya adalah di argumen-argumen, kawan-kawan. Biasanya ditulis kata firstly, pendapat satu. Secondly, pendapat yang kedua. Terus bisa then, pendapat yang ketiga. Terus biasanya finally, pendapat yang terakhir. Nah, ini ada di argumen tentunya, kawan-kawan. Ya, temporal connective itu bisa Anda lihat nanti di bagian argumen setelah tesis. Berikutnya, kawan-kawan. Nah, ini dia mengandung yang namanya model. Modelnya pun model, nggak semua model. Di sini ada kata should, seharusnya. Nah, memaksa. Ought to, seharusnya, sama dengan ini. Had better, sebaiknya. Ini kan setengah memaksa. Jadi kata-kata pilihan yang digunakan pun menunjukkan bahwa ini sifatnya si hortatory, yaitu setengah memaksa. Karena apa? Ya, dipaksakan karena hal itu penting. Itu kawan-kawan maksudnya. Demikian terkait dengan teori atau konsep-konsep hortatory exposition. Sebelum kami mengajak Anda membahas contoh teksnya, kawan-kawan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu kepada channel kami. Terima kasih. Baik kawan-kawan, mari kita lihat contoh hortatory yang dipaparkan dalam bacaan.
Di sini ada paragraf yang pertama muncul. Tentu ini sebuah tesis. Tesis itu nanti berisi sebuah pendapat. Anda perhatikan yang warna biru. Nanti ada penjelasan apa maksudnya tulisannya ditulis warna biru sama hitam. Nanti akan saya jelaskan karena itu sangat penting. Saya terjemahkan, tes TOEFL adalah tes kecakapan bahasa Inggris yang sangat dihargai, membantu jutaan siswa memasuki institusi berbahasa Inggris di seluruh dunia. Kawan-kawan, kalimat yang ditulis warna biru ini menunjukkan apanya? Menunjukkan bahwa tes TOEFL itu penting. Karena di sini ada tulisan membantu jutaan siswa. Berarti tes TOEFL itu penting. Nah, kalimat yang ditulis warna hitam, saya sarankan ini nanti sebenarnya kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu harus punya koneksi, punya relasi, punya hubungan yang maknanya sama dengan topik dari bacaan ini tadi itu kan bahwa TOEFL itu penting. Tes TOEFL itu penting. Pentingnya Anda lihat. Hal ini merupakan alasan-alasan yang kuat mengapa Anda seharusnya give your preference to the TOEFL test. Ini artinya adalah mengapa Anda seharusnya mengikuti yang namanya tes TOEFL. Di sini ada setengah wajib. Berarti kalau setengah wajib itu kan penting. Berikutnya paragraf yang kedua, alasan-alasannya apa? Satu, nah ini dia. First of all, TOEFL memberikan Anda banyak pilihan yang berkaitan dengan tempat masa depan untuk Anda belajar. Artinya memberikan banyak pilihan Anda mengikuti yang namanya tes, karena di sini ada kalimat tes ini diterima dan diandalkan oleh banyak universitas di di US, Amerika, di Inggris, di Australia, di New Zealand, dan sebagainya ini. Berarti kawan-kawan, banyak fungsi dari tes TOEFL untuk masuk ke univ yang ada di luar negeri. Kawan-kawan, kalimat biru dan kalimat hitam itu sebenarnya maksudnya sama. Kalau nanti Anda ujian UTBK, SNBT tentunya, sebenarnya Anda cukup memahami kalimat biru saja nggak apa-apa. Karena kalimat hitam itu hanya sebagai penjelas. Jadi kalimat yang warna hitam ini hanya penjelas saja. Yang penting Anda sudah memahami kalimat pertama. Saya ulangi lagi. Pertama-tama, TOEFL memberikan Anda banyak pilihan yang berkaitan dengan masa depan belajar Anda di masa depan. Banyak pilihan, berarti kan diperjelas di US, di UK, dan sebagainya ini. Ini nanti kalau UTBK Anda nggak baca nggak apa-apa, karena informasi di kalimat biru dan informasi di kalimat yang hitam sejatinya sama. Kalimat hitam hanya sebagai penjelas terhadap kalimat biru. Kita lihat lagi. Nah, paragraf 3, perhatikan. Ini adalah alasan yang kedua. Tes TOEFL, one of the most convenient test student can take. Tes TOEFL merupakan salah satu dari tes yang paling mumpuni yang bisa siswa-siswa ambil. Nah, ini dia. Tes TOEFL ditawarkan lebih dari. Nah, di sini ada kata the most convenient test. Salah satu tes yang paling cocok.
yang bisa siswa ambil. Tes ini ditawarkan di banyak tempat. Berarti kalimat biru sama kalimat hitam sebenarnya maknanya sama. Maka untuk menghemat waktu, ini tidak usah dibaca, tidak apa-apa, karena pengertiannya sama. Itu kalau ketika kita lagi ada di saat ujian tentunya ya. Tapi pada saat Anda di rumah ya tetap dibaca sebagai latihan. Berikutnya kawan-kawan, nah ini dia. Tes TOEFL memberi pengetahuan yang praktis dan bernilai kepada para peserta tentunya. Coba kita lihat paragraf warna biru ini memberikan informasi apa sih? Tes TOEFL memberikan pengetahuan dan skill yang praktis dan yang bernilai. Coba kita lihat yang warna hitam. The activity student do, kegiatan siswa yang siswa lakukan selama kelas persiapan tes, meliputi ini, speaking, meliputi ini, dan sebagainya. Bukankah ini adalah knowledge dan bukankah itu adalah skill? Sebenarnya sama. Speaking itu kan knowledge dan skill. Ya kan? Dialogue making itu adalah knowledge dan skill. Apalagi di sini textbook reading, analyzing. Ini sama dengan informasi yang ada di warna biru. Jadi tidak usah dibaca, tidak apa-apa saat ujian UTBK. Berikutnya, finally, tes TOEFL itu dilakukannya secara fair dan adil. Kalimat ini tentu sama informasinya yang ada di kalimat hitam. Para siswa semuanya memiliki pengalaman yang sama. Nah, sama ini kan fair. Ya kan? Oke, skor dicek secara acak oleh para ahli dan tidak bias. Sama kawan-kawan, yang warna biru sama yang warna hitam itu sama. Sehingga yang dibaca cukup yang warna biru. Artinya yang dibaca cukup kalimat pertama ketika nanti ketemu bacaan panjang saat tes tentunya ya. Nah, ini dia sarannya di sini. Jadi paragraf ini sampai paragraf ini kawan-kawan, ini namanya adalah argumentation. Ini disebut tesis dan di sininya nanti yang terakhir disebut sebagai sebuah konklusi. Bagaimana menyiapkan tes TOEFL dengan baik? Ini yang bisa Anda lakukan. 1. Don't. Nah, ini dia. Setengah memaksakan. Ini kan perintah untuk tidak melakukan tentunya ya. Don't itu kalimat perintah tapi negatif. Yaitu untuk tidak melakukan. Don't try to cram. Maksudnya apa? Anda perlu belajar sepanjang waktu. Bukan belajar hanya satu malam. Maksudnya jangan sistem kebut semalam. Jangan SKS, sistem kebut semalam. Maksudnya gitu, jangan lakukan itu. Ingat bahwa belajar itu adalah melakukan. Ya, jadi kita diminta untuk belajar sambil praktek. Yang get familiar with the exam. Biasakanlah dengan model-model tesnya. Ini merupakan yang namanya rekomendasi atau konklusi. Begitulah kawan-kawan model-model, bukan model maksud saya, ciri yang namanya hortatory exposition. Semoga ini bermanfaat. Kiranya nanti diulang-ulang lagi, dipersilahkan untuk memperjelas pemahaman Anda terhadap salah satu cikal bakal soal atau materi reading text yang ada di UTBK. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.